Halo semua, apa kabar? Kembali lagi di sini, Prince of Stamford Bridge. Kembali lagi ada facecamnya ya. Setelah kemarin, kalau berita aku pasti pakai gambar atau video gitu. Tapi kalau misalnya review, aku ingin kita ada interaksi gitu. Kita kayak ngobrol gitu ya. Jadi harus ada facecamnya gitu. Ya, saat review ini di garis besar yang aku tangkap dari pertandingan kali ini, kita itu bisa dibilang ugly win ya. Karena kita nggak membuat banyak kesempatan, lalu kita juga nggak terlalu kreatif menurutku. Habis itu kita bermain banyak di belakang, nggak bisa lolos, sangat susah buat lolos dari pressing Sheffield menurutku. Kemudian midfieldnya nggak sehidup biasanya. Pokoknya banyak faktor yang membuat aku merasa pertandingan ini tidak semenyenangkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tapi alhamdulillah ya bisa menang ya. Jadi langsung aja kita langsung ke 7 poin penting yang aku temukan di pertandingan kali ini. Yang pertama adalah Deadwood of the match. Jadi di pertandingan kali ini ada Deadwood ya, bisa dibilang pemain yang nggak terlalu berperan, nggak memberi kontribusi, yaitu adalah Giroud menurutku. Dia nggak bisa ngelakuin layoff, dia nggak dapat kesempatan buat menunjukkan skillnya. Habis itu dia juga nggak memberi kontribusi apapun gitu di pertandingan kali ini. Sedikit banget kontribusinya dia itu di pertandingan kali ini. Jadi sangat benar kalau misalnya Tuchel ngeluarin dia di pertandingan kali ini sih, di babak kedua. Jadi ya itu sih, menurutku dia nggak ada kontribusinya. Garis besarnya itu aja gitu. Sesingkat itu, dia nggak, kontribusinya nggak terlalu besar di pertandingan kali ini. Kemudian yang kedua adalah Reece James. Offensive awareness-nya kurang menurutku. Jadi dia ini beda ya sama kalau kita lihat waktu Callum jadi wingback kemarin. Callum itu ngerti kapan dia harus maju memanfaatkan ruang yang kosong gitu. Dan kalau Reece James ini enggak. Reece James ini sering banget ada momen ruang kosong dia itu nggak bisa apa ya, kayak membantu, menyupport, menyerang gitu. Jadi space kosong yang udah diciptakan oleh Chelsea itu nggak dimanfaatkan dengan baik oleh Reece James menurutku ya. Itulah kenapa aku bilang kalau dia itu offensive awareness-nya kurang banget, karena ya gitu, kebanyakan di belakang, nggak ngerti kapan harus maju gitu dia itu. Jadi ya space kosongnya nggak terlalu dimanfaatkan dengan baik ya. Itu aja sih garis besarnya kalau Reece James. Untuk kemampuan individunya ya lumayan lah. Dia sering melakukan dribbling, dia sering melakukan passing-passing yang cukup oke. Tapi satu-satunya yang aku kritik adalah yaitu tadi, dia nggak ngerti kapan harus nyerang dan nggak memanfaatkan space kosong gitu loh. Itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan ruang kosong itu, kemungkinan Chelsea bisa menciptakan kesempatan yang lebih bagus daripada pertandingan ini gitu. Kemudian responku soal Rudiger, satu-satunya yang jadi masalah yaitu blundernya. Ngapain coba dia ngasih oper kayak gitu? Harusnya dia mempercayakan bolanya sama Mendy, ya udah jelas-jelas Mendy maju tapi samalah ditendang. Itu gimana sih? Aku curiganya dia masang ini. Masang judi bola yang membuat harus Chelsea kebobolan. Jadi Rudiger, kamu masang kamu ya. Muslim lo kamu, nggak boleh lo judi-judi. Jadi selain itu aku ngerasa defense-nya dia setelah melakukan blunder, dia melakukan defense dengan cukup baik, sangat luar biasa, sangat solid. Sering motong blok bola shooting lawan, habis itu tackle dia juga cukup bagus gitu. Tapi ya itu tercoreng namanya sama own goal yang sangat aneh dan apa ya, bener-bener kayak nggak pemain profesional aja gitu. Kepetek dia itu. Banyak banget yang bilang kalau Jorginho itu kayak bermain sangat bagus di pertandingan kali ini ya. Bahkan Twitter Chelsea itu juga sangat mengapresiasi permainan Jorginho dengan mengupload banyaknya sentuhan yang dilakukan oleh Jorginho gitu. Menurutku ya, ini menurutku oke deh. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya saat Chelsea melawan Wolves, melawan Burnley, melawan Tottenham, aku ngerasa Jorginho cukup bagus karena sangat harmonis dengan Kovacic. Tapi aku ngerasa di pertandingan kali ini dia tidak bermain cukup baik gitu. Dia adalah pemain yang tidak bisa membuat Chelsea lolos dari pressing Sheffield, karena pemain Sheffield yang terlalu banyak dan fisik yang sangat kuat membuat Jorginho itu
nggak bisa membawa bola ke depan gitu, nggak bisa buat nyari kawan dengan cepat, nggak bisa untuk passing dengan baik gitu. Terbukti dia gagalnya banyak banget di pertandingan kali ini passingnya. Kemudian postingan Chelsea yang mengatakan kalau sentuhan Jorginho itu banyak dan itu membuat dia menjadikan pemain yang cukup baik di pertandingan kali itu. Aku nggak setuju. Kenapa? Karena kalau menurutku ya, oke deh kalau misalnya sentuhanmu banyak dan midfieldnya harmonis dan midfieldnya kreatif, aku sangat memuji Jorginho. Tapi kita lihat di pertandingan kali ini, midfieldnya itu bener-bener buntu menurutku. Ya, midfieldnya nggak seharmonis saat pertandingan-pertandingan sebelumnya lawan Burnley, lawan Tottenham, lawan Wolves itu nggak seharmonis itu gitu. Di sini Jorginho nggak bisa membawa bola ke depan, nggak bisa bekerja sama dengan Kovacic dengan baik, dan menurutku Jorginho di pertandingan kali ini tidak terlalu membantu ya. Walaupun tidak bermain jelek juga, tapi menurutku tidak terlalu membantu. Di samping itu dia juga lemot banget di pertandingan kali ini. Habis itu ada satu momen di mana pemain Sheffield itu lari lurus doang buat dribbling bola itu lurus doang, dia nggak ngelakuin trik, cuma memanfaatkan power, dan Jorginho nggak bisa berbuat apa-apa di situ gitu kan ya. Jadi kalau ada yang bilang Jorginho mainnya bagus di pertandingan ini, aku nggak setuju. Satu-satunya dia kontribusinya yaitu adalah menendang penalti menurutku, dan dia tidak bisa membuat Chelsea lolos dari pressing Sheffield. Itu bener-bener apa ya? Yang membuat Chelsea bisa lolos dari pressing itu adalah malahan poin berikutnya adalah Kovacic. Menurutku Kovacic ini malah kerja sendiri, yang biasanya dia bisa melakukan layoff dengan baik dengan Jorginho, melakukan layoff dengan rekan-rekan lainnya. Ini Kovacic terlihat bekerja sendiri menurutku di pertandingan kali ini. Dia banyak sekali melakukan solo dribbling yang membuat Chelsea lolos dari 5 midfieldnya Sheffield, yang bisa akhirnya membuat ruang buat nyerang gitu kan ya. Walaupun gak membuat kesempatan yang besar banget, karena Kovacic kemampuan creating chance-nya juga gak terlalu bagus menurutku. Dia bagusnya cuma di harmonisasi midfield aja gitu. Tapi kemampuan dia buat creating chance menurutku dia juga gak terlalu bagus. Jadi walaupun dia bisa lolos dari pressing Sheffield, menurutku sangat susah kalau dia sendirian gitu ya. Jadi poinnya adalah Kovacic bisa lolos dari pressing Sheffield tanpa bantuan dari Jorginho. Menurutku Jorginho tidak membantu di midfield. Banyak sentuhan, tapi sentuhan yang tidak terlalu yang tidak terlalu gitulah pokoknya. Kemudian poin ke-6 ada Mason. Menurutku mainnya bagus banget, selain dia bisa terbukti mencetak gol juga di pertandingan kali ini dengan positioning yang luar biasa, membuat Werner bisa menemukan rekan yang berdiri di posisi yang sangat tepat ya menurutku. Habis itu pressingnya dia juga bagus, skillful, dia juga menunjukkan skill-skill yang luar biasa menurutku di pertandingan kali ini buat lolos dari pemain-pemain Sheffield. Kemudian dia bisa menang adu fisik juga lawan pemain Sheffield yang sangat terkenal dengan fisiknya yang sangat kuat gitu. Dan pemain yang menurutku terlihat bagus ya salah satunya adalah si Mason ini gitu. Kemudian di poin ke-7, man of the match, pemain terbaik di pertandingan kali ini menurutku adalah Werner. Karena 2 gol kita tercipta karena Werner. Kalau nggak ada dia, kita nggak akan bisa nyekor sebanyak itu mungkin. Bahkan kita nggak bisa nyekor sama sekali, bahkan kalau misalnya nggak ada Werner ya. Jadi yang gol pertama adalah dia bisa melihat ruang dan running behind defenders, yang membuat Chilwell bisa ngasih operan dengan bagus. Habis itu juga ngasih si Werner-nya ke Mason gitu kan ya. Habis itu di gol kedua juga karena Werner bisa menemukan posisi dengan baik. Habis itu memanfaatkan kecepatannya dia yang sangat luar biasa, membuat Chelsea mendapatkan penalti yang harusnya menurutku dia yang harus mengeksekusi tendangan itu, tapi akhirnya Jorginho lagi yang nyekor. Nggak terlalu masalah juga, yang penting Chelsea menang sih menurutku untuk saat ini.
Jadi itu adalah 7 poin penting yang aku temukan di pertandingan kali ini. Terima kasih udah nonton sampai sekarang. Kalau menurut kalian paling setuju yang mana? Kalau kalian gak setuju poin yang mana? Tulis aja komen di bawah. I'll see you on the next video. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Soki signing out. Chelsea smile. Bye. Jangan judi bola. Rudiger.